Oke, kembali lagi. Tadi sudah membaca mengenai data-data yang disampaikan Mbak Tika. Tapi saya mau ke 01 dulu ya Bang. Sabar dulu ya Bang Habib ya. Diurut ya? Diurut dong Bang Helmi. Ini melihat Anies waktu saat debat memang udah all out banget ya. Nampaknya juga banyak serangan-serangan yang dilakukan ke 02. Tapi justru ini menjadi kelebihan benefit juga di media sosial untuk 02 ini. Tanggapannya? Ya, tidak ada masalah karena begini kan topik pembicaraannya terkait pertahanan keamanan. Yang notabene Pak Prabowo kan posisinya existing sebagai Menteri Pertahanan. Jadi apa yang disampaikan Mas Anies itu adalah mengkritisi kebijakan selama 4-5 tahun ini gitu. Nah, kan apa yang disampaikan... Dan ranking 11 dari 100 itulah ya mungkin ya. Ya, Pak Ganjar juga memberikan penilaian, skor ya. Nah, apa yang disampaikan Pak Prabowo misalnya, kalau saya jadi presiden saya akan memperbaiki kesejahteraan prajurit TNI. Itu kan lalu dibalik bertanya oleh Mas Anies. Nah kan sebetulnya harusnya sekarang sudah bisa dilakukan. 4 tahun itu sudah bisa ya? 4 tahun seharusnya sudah bisa itu. Kenapa ini masih diakan lagi kan begitu. Jadi tidak ada masalah karena saya kira nanti Mbak Tika juga akan memberikan, ini kan per hari ini, besok orang bisa beda lagi gitu masyarakat milenial kan sekarang netizen semua semakin cerdas ya. Ketika ada perdebatan di publik tentang data dan seterusnya, mereka bisa mengkonfrontir melalui googling dan seterusnya. Contoh misalnya ketika Mas Anies mempertanyakan lahan ya, 320.000 hektar itu. Kan orang menganggap ini sebagai serangan yang bersifat pribadi. Personal. Tapi ketika melihat flashback, ternyata Pak Jokowi juga pernah mempertanyakan hal yang sama kan kepada Pak Prabowo ya. Dan ini kaitannya dengan bagaimana keadilan bagi prajurit yang sebagian prajurit mereka masih rumahnya ngontrak ya, masih belum sejahtera dan seterusnya ya. Nah, jadi apa yang disampaikan Mas Anies dalam debat, saya kira kita bisa melihat sebetulnya bahwa banyak sentimen positif ya terhadap Mas Anies karena berhasil menyampaikan apa yang selama ini menjadi pertanyaan-pertanyaan publik ya. Misalnya soal bagaimana sih sebetulnya penggunaan alutsista. Kemudian pertanyaan yang paling penting lagi adalah terkait dengan minimum essential force. Ya. Ini kan standar pertahanan dari sebuah negara yang akan berakhir di 2024 dan itu tidak terlaksana dengan baik. Ya. Nah, jadi kalau standar pertahanan kita itu di mata internasional sangat buruk sekali, itu negara lain bisa mengatakan, wah kamu nggak punya persenjataan ini, kamu kalau saya serang pakai ini saja sudah selesai kan begitu. Nah, jadi ini hal-hal yang sangat prinsipil sekali, hal yang sangat mendasar, yang menurut saya publik harus tahu. Ini kan debat capres ini kan bagian dari proses edukasi kepada masyarakat, sekaligus tentunya menyampaikan program dan visi misi dari capres. Tapi Bang Helmi bertahannya cuma hanya 12 jam, koreksi kalau salah ya Mbak Tika ya? Ya kurang lebih. Sampai 12 jam. Iya 12 jam bertahan. Sentimen positif yang Anda maksud itu. Gitu. Ya kita masih akan menunggu besok kan. Dan ini kan masih akan dinamis sekali ya memang ya. Ya. Dinamis sekali. Sangat dinamis sekali. Ya. Contoh ketika Mas Anies pertama kali menggunakan platform TikTok. Kan luar biasa kan. Glorifikasinya ternyata sampai 150 juta engagementnya. Ya. Jadi ini masih sangat dinamis sekali. Ya. Oke. Bang Habib, respon Anda? Oke, jadi gini. Apa kalau Mbak Tika cek di medsos, di media, di online, Habibur Rahman cek fakta, cek lapangan. Ya kan kemarin itu kan pagi-pagi banyak orang ngomong, waduh gimana debat kemarin? Saya langsung cek inisiatif ke beberapa titik. Yang saya temukan persis yang tadi disampaikan oleh Mbak Tika. Apa itu? Soal apa timbulnya efek empati dan simpati ke Pak Prabowo karena terkesan dikeroyok. Ya kan? Waduh, ibu-ibu ada, Ibu Sri namanya Sri Wulandari ada di IG saya dicek ya. Saya incognito datang, ya kan. Bu gimana debat kemarin? Waduh Pak, saya sampai pengen nangis Pak. Kenapa pengen nangis? Iya, Pak Prabowo kok digituin amat, dikeroyok begitu gitu kan. Nah itulah yang memang terjadi saat debat. Yang paling dirasa publik nggak fair ketika Pak Anies dengan Pak Ganjar sama-sama membuli soal Pak Prabowo. Seharusnya mereka berdebat seharusnya ya, gitu ya. Iya, itu kan di sesi di mana Pak Prabowo tidak bisa berinteraksi. Kan dianggap publik nggak fair dong. Membahas sesuatu lalu di downgrade orang sedemikian rupa
angkanya kan bahkan terkesan olok-olok ya. 11 Pak Ganjar itu kan pertama ngomong Polri hukum penegakan hukum 5 ranking 5. Ya. Lalu kan kemarin sempat diralat nih oleh para jubir-jubirnya ketika mereka kembali ingin melekatkan Pak Jokowi di citra mereka. Tapi kemarin dipancing Pak Anies menyampaikan lagi. Yang lebih olok-olok lagi disampaikan Pak Anies, ya kan? 11 dari 100. Saya ingat Pak, waktu pertama kuliah di Unila dulu, dapat nilai 7. Wah, ini keren nilai 7. Ternyata 7 dari 100 gitu kan. Jauh Jadi ya kan, jadinya. ya. 0,7 ternyata nilai saya. Pengantar ilmu hukum gitu apa gitu kan. Nah, jadi gini, artinya apa? Ya, ini kan lebih ke olok-olok. Karena kan di situ di Kemenhan itu kan orang ada TNI, ada Polri. Orang tahulah betapa besarnya jasa Polri dan TNI misalnya di pandemi. Kita bisa selamat dari pandemi itu kan karena prajurit-prajurit TNI dan Polri yang turun membantu masker, bantu dorong warga buat vaksin dan lain sebagainya. Mereka sendiri keluarganya ada berapa juta. Itu kan. Jadi ketika dengan judgement yang seperti itu memang terlihat waktu show keren, seolah keren. Ya kan dia bisa mengolok-olok orang, ya kan? Sentimen positif. Iya, tetapi ketika publik menilai, mencerna, maka timbullah yang saya bilang, saya 3 atau 4 tempat. Jadi dari pagi, siang, sore saya keliling Jakarta Timur di 3 tempat yang berbeda, kurang lebih yang saya temukan begitu. Emak-emak, ya kan, yang menyamperi saya, kan udah terkenal gara-gara di TV One, walaupun incognito, wah ini Bang Dewan Habibur Rahman, gitu kan. Bang kok begitu sih Pak Prabowo, ya kan? Ya, di Lombok, ya kan. Om Dewan juga. Ya kan? Om Dewan tempatnya. Oh, Om Dewan itu kok gimana Pak Prabowo? Ya, kasihan banget sih. Ini salam saya pengen ketemu Pak Prabowo. Sampai seperti itu. Strategi ya Bang ya? Biar aja deh saya diserang, dikeroyok gitu maksudnya strategi. Nah, Pak Prabowo itu kan orang paling genuine, ya. Apa yang dia sampaikan ya apa adanya, ya. Misalnya soal hal-hal yang tidak bisa secara lugas gitu ya Bang? Ya namanya kan rencana Allah, takdir Allah itu kan bisa macam-macam ya kan. Kita seolah tersudut tetapi ada rencana yang lebih baik. Kalau takdir Allah kan 14 Februari. Ya kan misalnya, ya kan gini, apa namanya soal hal-hal yang nggak bisa dibuka. Kita tahu, Bang Helmi tahu lah ya kan ketika rapat ya kan RKA KL, rencana kerja anggaran Kementerian Lembaga, Komisi 1 itu tertutup gitu kan ya. Jadi hal ihwal misalnya pesawat bekas kenapa, beli bekas dan lain sebagainya itu memang nggak bisa dibuka. Itu yang publik kasihan oleh Pak Prabowo. Jadi timbullah rasa empati dari kemarin. Iya, yang saya lihat secara fakta. Kalau Mbak Tika kan di medsos sebenarnya ternyata nyambung gitu loh, paralel. Coba kita ke Bang Emrus. Bang Emrus, kalau melihat kemarin sentimen negatif ke Ganjar nampaknya cukup kecil ya Mbak ya? Iya. Iya. Ini tanggapannya seperti apa? Tapi juga di sisi lain justru kemarin pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan dua kubu ini justru mendapatkan benefit juga dari... Justru itulah publik kita sudah sangat kritis, gitu ya, kritikal. Jadi mereka memberi respon yang kualitatif. Karena kalau kita lihat misalnya data tadi yang disajikan beliau, itu kan data kuantitatif. Kita belum tahu kontennya, isinya. Maka di dalam komunikasi kita kenal istilah analisis netral, positif, dan negatif. Kemarin begitu periode pertama juga bahwa Ganjar dapat respon positif loh, tertinggi hampir 60% gitu ya. Kemarin mendekati 80%. Artinya apa? Pemimpin telah datang yang berkualitas. Jadi kita tidak boleh lagi terjebak kepada sekedar elektabilitas. Maka terus terang saya mengkritisasi misalnya katakanlah para surveyor harusnya menonjolkan kualitas. Pemimpin kita berkualitas atau kuantitatif. Nah, di sini suatu dilema yang harus kita diskusikan. Kemudian soal dinamika tadi turun naik, itu memang demikian. Artinya tidak ada fenomena komunikasi, termasuk perbincangan dengan media konstan, pasti dinamis. Tetapi saya harus kritisasi juga bahwa pemilik akun sosial bisa satu orang memiliki 2, 3 atau sekian. Bahkan bisa digerakkan dengan robot, bisa digerakkan dengan apa itu computerized. Jadi misalnya bisa ini analisis komunikasi. Bisakah satu orang gitu ya di depannya ada komputer, di situ bisa ratusan atau berapa sosial yang bisa dikendalikan. Dan mereka berdialog seolah-olah disetting sedemikian rupa. Ini lemah, ini kuat, lalu lama-lama ini yang dijatuhkan. Itu harus kritikal kita. Tetapi saya melihat bahwa... Jadi ada gerakan dari 02 nih untuk di media sosial menurut Anda? Saya tidak menyebut, tidak boleh. Menuduh nggak boleh. Karena kalau saya disebut nanti, aku diserang mana datanya katanya. Saya mengutip capres Anda. Sebut saja Mas Anies, jangan ragu-ragu. Betul, nggak apa-apa. Sebut aja.
dalam perdebatan. Tapi tidak boleh saya sebut kalau saya tidak ada datanya. Artinya apa? Bahwa seperti itu bisa dimobilisasi. Itu real gitu ya. Nah, oleh karena itulah harus hati-hati kita dan hati-hati melihat isi komunikasi, termasuk sosial media. Itu bisa memberikan suatu supporting, semangat dan lain-lain, bisa juga menjatuhkan, bahkan bisa orang bunuh diri. Tapi tadi kata Mbak Tika juga ada yang organik kok di platform TikTok. Betul, boleh saja ada yang organik, tetapi ada juga non-organik. Artinya bisa digerakkan oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Bagi kami di tim Ganjar Mahfud, yang penting kami menunjukkan suatu karya yang berkualitas. Harus jujur kita katakan, perdebatan kemarin secara kualitatif diperbincangkan di ruang publik adalah the best itu ya, adalah Ganjar. Kenapa? Dia mampu memberikan suatu pemikiran-pemikiran yang sangat luar biasa, yang sangat operasional. Misalnya kita ambil contoh, katakanlah tentang Palestina. Saya kira Ganjar sangat tegas. Dulu kan sudah menyatakan bahwa tentang Piala Dunia itu kan, dan kemudian kenyataannya Palestina menyerang, Israel menyerang. Ini artinya kita berpendapat. Ya, terlihat dari sentimen positif di awal juga memang tinggi. Kita berpandangan secara kualitatif, secara ideologis, tidak sekedar elektoral. Kemudian Ibu, bahwa kalau kita lihat misalnya lah, katakanlah alutsista, kan dibicarakan oleh Pak Joko Widodo tadi. Bahwa tidak bisa semua dibuka. Saya setuju tidak bisa dibuka. Tetapi kita harus kategorikan. Berarti pandangan Pak Joko Widodo bersama saja menyetujui ada yang boleh dibuka, ada yang tidak boleh. Buka yang bisa dibuka. Yang ditanyakan oleh Ganjar ke Prabowo adalah yang boleh dibuka atau tidak dibuka? Data, kan ditunjukkan datanya. Ini, bisakah kamu bantah? Kira-kira begitu loh. Tidak terbantahkan karena data yang ditunjukkan. Oleh karena itu, kalau dikatakan misalnya ada berpandangan orang diserang gitu ya, saya sangat tidak tepat. Arti katakanlah Anies atau Ganjar disebut menyerang, bukan mengeroyok Prabowo nggak ada? Tidak. Kenapa? Berbasis data atau tidak? Ya, kalau berbasis data itu bukan menyerang. Biasa itu dalam dialektika, argumentasi dan debat. Nanti kita juga tanya ke Mbak Tika, apakah ini memang kebanyakan organik atau non organik begitu ya? Tapi kita tahan dulu. Kita kembali saat lagi, tetap bersama kami.